Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama ini kau mencari Tuhan di langit, di kitab, di tempat ibadah. Namun pernahkah kau bertanya, di manakah Dia bersembunyi dalam dirimu? Ada cahaya halus yang memanggilmu. Setiap kali dunia terasa kosong, setiap kali hatimu gelisah tanpa sebab. Itu bukan sekadar rasa, itu adalah panggilan dari nur Allah di dalam jiwamu. Tapi sayangnya, begitu banyak tabir yang menutupinya, ego, kesibukan, rasa takut, bahkan doa yang belum jujur. Maka, apakah kau berani menyingkap tabir itu dan melihat siapa sebenarnya yang sedang hidup di balik dirimu? Bab 1. Panggilan dari dalam diri. Ada saat di mana hidup terasa begitu ramai, namun hatimu justru sunyi, seolah ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun di dunia. Dalam kesibukan dan tumpukan pencapaian, tiba-tiba muncul satu getaran halus yang tak bisa dijelaskan, sebuah bisikan lembut yang datang dari kedalaman jiwa. Adakah engkau mengenal dirimu? Pertanyaan itu mengguncang kesadaranmu, membuatmu berhenti sejenak dari arus yang menyeret tanpa arah. Bukan karena engkau tak bahagia, tetapi karena engkau mulai merasa bahwa semua yang kau miliki hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih hakiki. Di sanalah perjalanan menuju nur Allah mulai terbuka, bukan melalui langkah kaki, tetapi langkah hati. Ketika engkau mulai mendengar bisikan itu, seluruh dunia terasa berubah makna. Hal-hal yang dulu tampak penting menjadi biasa, dan hal-hal yang dulu kau abaikan justru mulai berbicara dengan makna yang dalam. Alam seakan berzikir tanpa suara, waktu menjadi perlahan, dan napasmu sendiri terasa sebagai tanda kehidupan yang lebih tinggi. Engkau mulai memahami bahwa panggilan itu bukan sekadar dorongan batin, tapi isyarat ilahi yang menuntunmu kembali kepada asal cahaya. Sebab setiap ruh pernah bersaksi di hadapannya, dan kerinduan itu kini bergetar kembali di dadamu, mengajakmu pulang. Namun jalan kembali itu tidak selalu indah. Ia sunyi, sepi, dan seringkali menyakitkan. Engkau akan dihadapkan pada bayangan dirimu sendiri, ketakutan, kebanggaan, luka, dan ambisi yang selama ini kau sembunyikan. Semua muncul bukan untuk menghukummu, tapi untuk disembuhkan. Karena sebelum engkau bisa menemukan nur Allah, engkau harus terlebih dahulu menyingkap tirai yang menutupi nur dirimu sendiri. Di titik itu, engkau belajar bahwa mengenal Allah dimulai dari mengenal diri, bukan tubuh, bukan nama, bukan kisah hidup, tapi kesadaran yang murni yang menjadi saksi bagi segala sesuatu. Dan di dalam kesadaran itu, engkau akan menemukan sesuatu yang lembut tapi kuat, halus tapi tak terbantahkan, sebuah rasa hadir yang tak bisa digambarkan kata. Ia bukan emosi, bukan pikiran, melainkan keheningan yang hidup. Saat engkau mulai diam dari hiruk-pikuk dunia, disitulah kau merasakan bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang di mana Allah berbisik paling dekat. Setiap napas menjadi zikir, setiap diam menjadi doa, dan setiap gerak menjadi tanda bahwa Dia senantiasa bersamamu. Maka jangan abaikan panggilan itu. Ia bukan sekadar rasa gelisah, tapi sinyal cinta dari sumber asalmu. Dengarkanlah dengan hati yang jernih, bukan dengan logika yang sibuk menafsir. Karena panggilan itu bukan untuk didengar dengan telinga, melainkan untuk dirasakan dengan ruh. Saat engkau menjawabnya dengan kesadaran penuh, dunia di sekitarmu akan tetap sama, namun dirimu tidak lagi sama. Kau tidak lagi berjalan sendiri, sebab nur Allah telah menuntun langkahmu dari dalam. Dan disitulah awal segalanya bermula, perjalanan pulang menuju cahaya yang tak pernah pergi. Bab 2. Cermin kesadaran. Ketika engkau mulai menapaki jalan batin, engkau akan sadar bahwa segala sesuatu di luar dirimu hanyalah pantulan dari keadaan di dalam. Dunia seperti cermin besar yang memantulkan wajah kesadaranmu sendiri. Saat hatimu keruh, dunia tampak gelap. Ketika hatimu jernih, segalanya menjadi terang. Di sanalah rahasia besar tersingkap, bahwa yang perlu dibenahi bukanlah dunia, melainkan pandanganmu terhadapnya. Karena Allah tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah kesadaranmu yang terhijab oleh debu keakuan. Maka perjalanan ini sejatinya bukan untuk mencari Tuhan, melainkan membersihkan cermin agar cahayanya
dapat memantul kembali dengan sempurna. Setiap manusia membawa cerminnya sendiri, sebuah wadah halus bernama hati. Namun hati itu seringkali tertutup oleh kabut keinginan, iri, amarah, dan rasa memiliki yang berlebihan. Engkau mungkin merasa telah mengenal dirimu, padahal yang kau kenal hanyalah bayangan dari lapisan pikiran dan perasaan yang berubah-ubah. Untuk melihat cahaya sejati, engkau harus berani menghapus bayangan itu satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kejernihan murni. Itulah hakikat tazkiyatun nafs, penyucian jiwa bukan dengan menolak dunia, tapi dengan menyingkap debu yang menutupi cermin batin. Ketika cermin itu mulai bersih, engkau akan melihat sesuatu yang tak pernah kau duga. Di balik wajahmu, ada wajah yang tidak pernah berubah. Di balik hidupmu, ada kehidupan yang tidak pernah mati. Engkau akan mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan pantulan dari kehendaknya yang sedang menuntunmu kembali. Bahkan kesedihan dan kehilangan pun menjadi bagian dari proses pemurnian, seperti air hujan yang membersihkan kaca dari debu. Maka jangan benci pada ujian, karena seringkali di sanalah cahaya paling terang menembus. Namun berhati-hatilah, sebab ego sering menyamar di dalam cahaya. Ia bisa membuatmu merasa lebih suci, lebih tahu, lebih dekat daripada yang lain. Padahal setiap kali engkau merasa lebih, cermin itu mulai kembali buram. Cahaya sejati tak membuatmu tinggi, tapi membuatmu rendah hati. Tak membuatmu sombong karena paham, tapi tunduk karena sadar. Ketika nur mulai tampak di hatimu, jagalah ia dengan keikhlasan. Karena sedikit saja keakuan muncul, pantulan itu hilang seketika. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa diri ini hanyalah cermin tempat Allah menampakkan keindahannya. Engkau bukan sumber cahaya, hanya penerima pantulan, maka jangan sibuk menghias bayanganmu, sibuklah menjaga kejernihanmu. Sebab yang terpenting bukan seberapa terang engkau tampak di mata manusia, tetapi seberapa jernih engkau menampakkan nur Allah di dalammu. Saat kesadaranmu telah menjadi cermin yang bersih, engkau tak lagi melihat aku dan dia sebagai dua hal berbeda. Yang ada hanyalah cahaya yang melihat melalui segala sesuatu. Bab 3. Bayang-bayang ego. Dalam perjalanan menuju nur Allah, engkau akan menemukan musuh paling halus namun paling kuat. Ego. Ia bukan makhluk di luar dirimu, tapi bayangan yang terbentuk ketika cahaya kesadaran terhalang oleh rasa memiliki dan keakuan. Ego berkata, aku berbuat, aku tahu, aku beriman, padahal semua itu hanyalah pantulan dari kehendak dan kasih-Nya yang bekerja melalui dirimu. Ia menuntut pengakuan, haus akan pujian, takut pada celaan, dan senang menjadi pusat perhatian. Namun semakin engkau menuruti suara itu, semakin jauh engkau dari sumber cahaya yang sejati, karena nur Allah tidak akan menampakkan diri dalam hati yang masih mengagungkan diri sendiri. Ego adalah ilusi yang meyakinkan, sebab ia sering bersembunyi di balik kebaikan. Ia bisa membuatmu merasa sedang beramal karena Allah, padahal yang dicari adalah penghormatan manusia. Ia bisa membuatmu merasa zuhud, tapi di dalamnya terselip kebanggaan karena merasa lebih ikhlas dari yang lain. Ia sangat pandai menyamar, bahkan dalam doa dan ibadah sekalipun. Maka para arifin berkata, yang paling sulit ditundukkan bukanlah setan di luar, tetapi ego di dalam. Karena ia tidak datang dengan wajah jahat, melainkan dengan topeng kesalehan. Dan disitulah ujian tertinggi bagi orang yang berjalan di jalan makrifat. Janganlah engkau berperang dengan ego, karena semakin kau lawan, ia semakin kuat. Ia hidup dari penolakan dan kebencianmu. Cara menaklukkannya bukan dengan melawan, tapi dengan memahami dan mengenali. Saat engkau mengamatinya dengan sadar, tanpa menghakimi, bayangan itu perlahan kehilangan kekuatannya. Karena cahaya kesadaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan yang disadari. Maka pandanglah setiap gerak hatimu dengan kejujuran. Dari mana ia datang, kepada siapa ia kembali. Jika ada rasa ingin dipuji, lihatlah ia apa adanya. Jika ada rasa ingin berkuasa, sadari ia sebagai debu yang melintas. Kesadaranmu adalah cahaya yang akan meluruhkan semuanya tanpa perlu kekerasan. Dan ketika bayangan ego mulai menipis, engkau akan merasakan kebebasan yang tak pernah dikenal sebelumnya. Tidak ada lagi beban untuk menjadi seseorang,
Tidak ada lagi rasa takut kehilangan citra, sebab engkau menyadari bahwa semua itu hanyalah permainan bayangan di dinding kesadaran. Engkau mulai tenang dalam menjadi apa adanya, bukan karena pasrah tanpa daya, tetapi karena engkau melihat bahwa tiada daya selain darinya. Setiap langkah menjadi lembut, setiap kata menjadi ringan, dan setiap tindakan menjadi cerminan dari kesadaran yang suci. Di titik itu, engkau akan memahami bahwa penyerahan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan tertinggi atas diri sendiri. Saat aku benar-benar lenyap, yang tersisa hanyalah Dia yang berkehendak. Dan di sanalah rahasia kebahagiaan sejati tersembunyi. Bukan ketika engkau berhasil menjadi siapa-siapa, tetapi ketika engkau sadar bahwa engkau hanyalah cermin yang memantulkan wajahnya. Ego pun tak lagi musuh, ia menjadi guru, yang menunjukkan padamu betapa luas kasih Allah yang mengizinkanmu belajar dari bayangan untuk kembali mengenali cahaya. Bab 4. Samudera Sunyi. Setelah engkau mulai mengenali bayangan ego dan perlahan menyingkap tabirnya, tibalah saatnya engkau dipanggil masuk ke dalam ruang paling halus dalam dirimu, sebuah wilayah sunyi yang tak tersentuh oleh pikiran, tak terjangkau oleh suara, dan tak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Di sanalah, dalam keheningan yang dalam, ruhmu mulai kembali mengenali asalnya. Segala hiruk-pikuk dunia terasa memudar, waktu seolah berhenti, dan engkau menyadari bahwa di balik semua kebisingan hidup ini, ada samudera sunyi yang selalu diam namun hidup. Ia bukan kehampaan, melainkan kehadiran yang amat penuh. Keheningan itulah medan di mana Allah berbisik tanpa suara, di mana engkau tidak lagi berdoa dengan kata, melainkan dengan keberadaanmu sendiri. Namun tak semua sanggup tinggal dalam kesunyian itu. Banyak yang lari ketika berhadapan dengannya, karena di dalam sunyi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di sana engkau akan melihat dirimu telanjang tanpa topeng dunia, tanpa gelar, tanpa peran, tanpa nama. Semuanya lenyap, hanya kesadaran yang tersisa. Pada awalnya sunyi terasa menakutkan, seakan engkau kehilangan arah dan makna. Tapi bila engkau berani menatapnya dengan penuh cinta, engkau akan menemukan bahwa sunyi itu bukan kegelapan, melainkan rahim tempat ruhmu dilahirkan kembali dalam cahaya. Dalam samudera sunyi itu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang benar-benar terpisah. Ombak-ombak kehidupan datang dan pergi, namun lautnya tetap satu. Engkau dan seluruh alam hanyalah riak kecil dari kehendak ilahi yang sama. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang berkuasa atas dirinya sendiri. Semuanya bergerak olehnya, hidup karenanya, dan kembali kepadanya. Kesadaran ini membuatmu lembut dalam bersikap, karena engkau melihat Tuhan di balik segala sesuatu, bahkan di balik kesedihan, kegagalan, dan luka yang dulu kau benci. Semua itu kini tampak sebagai gelombang yang mengajarkanmu cara mencintai dengan pandangan yang lebih tinggi. Dan saat engkau benar-benar larut dalam samudera sunyi itu, engkau tidak lagi merasa ingin memiliki apapun. Engkau tidak lagi mencari pembuktian, tidak lagi mengejar makna, sebab makna itu sendiri hadir di setiap napasmu. Engkau tidak lagi berdoa agar dunia berubah, tetapi agar hatimu mampu melihat Allah dalam setiap perubahan. Inilah keadaan di mana zikir tak lagi berupa lafaz, tapi menjadi keadaan alami ruh. Setiap helaan napas menjadi tasbih, setiap detak jantung menjadi tahmid, dan setiap diam menjadi bentuk sujud yang paling dalam. Akhirnya engkau akan mengerti bahwa kesunyian bukanlah tempat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan ruang untuk menemukan dunia sebagaimana adanya, jernih, indah, dan selalu dalam genggaman kasih Allah. Di dalam sunyi engkau tidak kehilangan apapun, justru menemukan segalanya. Karena di sanalah, di titik paling hening dari kesadaranmu, nur Allah bersemayam dengan damai, menatapmu dari balik keheningan dengan cinta yang tak pernah padam. Bab 5. Cahaya yang tersembunyi. Ketika samudera sunyi mulai menjadi rumah bagi kesadaranmu, engkau akan mendapati sesuatu yang perlahan muncul dari kedalaman batinmu, sebuah cahaya halus yang tidak berasal dari matahari, tidak datang dari lampu, dan tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan, tidak membakar, tapi menghangatkan, tidak menuntut untuk dilihat, tapi mengundang untuk disadari.
Ia bukan datang dari luar dirimu, melainkan dari dalam, dari pusat kesadaran yang telah lama tertutup oleh kabut dunia. Inilah nur Allah yang sejak awal bersemayam dalam setiap jiwa manusia. Ia tidak pernah pergi, hanya tersembunyi di balik lapisan pikiran, keinginan dan rasa memiliki. Cahaya ini tidak bisa dicari seperti harta yang tersembunyi, karena ia bukan benda, melainkan keadaan hadir yang lembut. Ia muncul ketika engkau berhenti mengejar dan mulai diam dalam menerima. Selama engkau mencari dengan keinginan, cahaya itu semakin jauh. Namun ketika engkau pasrah dalam kesadaran, ia perlahan memancar dari dalam. Inilah rahasia besar dari para kekasih Allah. Mereka tidak menemukan cahaya karena usaha mereka, melainkan karena Allah sendiri yang menyingkapkan tabirnya. Maka jangan berpikir engkau bisa mendapatkan nur Allah. Engkau hanya bisa membersihkan hatimu agar pantas menjadi tempat pancarannya. Namun saat nur itu mulai tampak, ujian yang lebih halus akan datang. Cahaya yang seharusnya menuntunmu bisa menjadi racun jika diiringi rasa memiliki. Banyak yang tersesat karena mengira cahaya itu miliknya sendiri. Padahal nur Allah tidak pernah menjadi kepunyaan siapapun. Ia hanya menampakkan diri melalui siapa yang dikehendakinya. Maka berhati-hatilah ketika engkau merasa sudah sampai. Sebab disitulah perjalananmu bisa berhenti tanpa engkau sadari. Cahaya yang sejati membuatmu semakin tunduk, bukan semakin tinggi, semakin tenang, bukan semakin haus pengakuan. Dan ketika engkau benar-benar diam di hadapan cahaya itu, sesuatu dalam dirimu mulai larut. Tidak ada lagi aku yang ingin mencapai apapun. Hanya ada rasa hadir yang utuh, damai dan penuh kasih. Dalam keadaan itu, engkau mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Setiap daun, setiap nafas, setiap manusia yang melintas di hadapanmu, semua tampak bersinar dengan pantulan yang sama, karena engkau telah mengenali sumbernya. Engkau menyadari bahwa tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Bahkan dalam kesedihan sekalipun, nur itu tetap bersinar dengan cara yang berbeda. Maka jangan cari cahaya di langit, carilah ia di hatimu. Karena surga yang dijanjikan bukanlah tempat di luar sana, tapi keadaan batin yang telah menemukan nurnya di dalam diri. Ketika engkau hidup di bawah cahaya itu, setiap langkah menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi doa, dan setiap detik menjadi ladang kehadiran ilahi. Inilah saat di mana engkau tak lagi mencari Tuhan, sebab engkau hidup di dalamnya dan Dia di dalammu. Cahaya yang dulu tersembunyi kini menjadi napasmu sendiri. Lembut, abadi, dan tak pernah padam. Bab 6. Jalan Kehendak Ilahi. Setelah cahaya itu mulai menerangi batinmu, engkau akan menyadari bahwa hidup ini tak lagi tentang apa yang engkau kehendaki, melainkan tentang apa yang Allah kehendaki melalui dirimu. Segala sesuatu yang terjadi, senang, susah, datang, pergi, semuanya hanyalah gerak lembut dari tangannya yang tak pernah berhenti bekerja. Apa yang dulu kau anggap kebetulan kini tampak sebagai bagian dari rancangan yang sempurna. Engkau mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah ayat, setiap manusia adalah utusan, dan setiap detik adalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Tak ada lagi yang sia-sia, sebab semuanya mengajarkanmu satu hal. Tidak ada kehendak selain kehendaknya. Namun memahami kehendak ilahi bukan berarti menyerah tanpa arah. Ia bukan pasrah yang mati, melainkan penyerahan yang hidup. Ketika engkau benar-benar berserah, bukan berarti engkau berhenti bergerak, tetapi engkau mulai bergerak seirama dengan arusnya. Engkau tidak lagi melawan gelombang kehidupan, melainkan menari di atasnya dengan keanggunan yang lembut. Ini adalah tingkat keikhlasan yang dalam, bukan sekadar menerima takdir, tapi mencintainya, karena engkau tahu siapa yang menulisnya. Disitulah rahasia kebahagiaan tersembunyi, ketika engkau tidak lagi menuntut dunia menjadi seperti yang kau inginkan, tapi belajar mencintai dunia sebagaimana Allah menentukannya. Akan ada masa ketika kehendaknya tidak sesuai dengan harapanmu. Engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai, engkau diuji dengan rasa sakit, engkau dibuat menunggu tanpa kepastian. Namun bagi hati yang telah diterangi nurnya, semua itu bukan hukuman, tapi cara Allah mengajarkan kelembutan dan sabar. Kadang ia menunda agar engkau tidak tergesa, kadang ia mengambil agar engkau berhenti bergantung. Ia tidak pernah menolak doamu, hanya menundanya hingga hatimu siap menerima dengan cara yang lebih tinggi.
Maka jangan pernah berprasangka buruk pada kehidupan, karena tidak ada satu pun gerak di alam semesta ini yang lepas dari rahmat-Nya. Bila engkau hidup dalam kesadaran ini, engkau akan melihat betapa indahnya setiap kehendak Allah. Bahkan hal-hal kecil, hembusan angin, tatapan orang asing, suara hujan, semuanya menjadi tanda. Engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata keinginan, tapi dengan mata pengenalan. Engkau menyadari bahwa apapun yang menimpamu adalah wujud kasih, bukan sekadar ujian. Dalam setiap kehilangan ada pemberian, dalam setiap perpisahan ada pertemuan yang lebih dalam dengan dirinya. Hati yang hidup dengan pemahaman ini akan selalu damai, karena ia sudah berhenti menolak apapun yang datang darinya. Dan pada akhirnya, engkau mengerti bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang engkau mau, melainkan mampu menginginkan apa yang Allah kehendaki. Disitulah seluruh pencarian berhenti dan seluruh kegelisahan sirna. Engkau menjadi tenang, bukan karena semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena engkau tahu setiap yang terjadi adalah kebaikan yang tersamar. Ketika engkau sampai di titik ini, hidupmu menjadi zikir yang terus bergerak, tanpa kata, tanpa suara, hanya kesadaran yang terus tunduk di hadapan kehendak ilahi yang mengalir abadi. Bab 7. Hakikat cinta ilahi. Ketika kehendakmu telah luluh dalam kehendaknya, engkau akan mengenal sesuatu yang lebih halus dari cahaya, lebih dalam dari makna, dan lebih kuat dari kehidupan itu sendiri. Itulah cinta ilahi. Cinta ini tidak lahir dari perasaan seperti manusia mencinta, sebab ia bukan emosi, melainkan kesadaran bahwa tiada yang ada kecuali Dia. Cinta ilahi bukan ingin memiliki, tapi ingin lenyap di dalam yang dicinta. Ia tidak mencari balasan, tidak mengharap imbalan, karena yang mencinta dan yang dicintai telah menjadi satu dalam keheningan makrifat. Cinta ini adalah rahasia dari seluruh ibadah, sumber dari segala gerak, dan napas dari setiap zikir. Namun cinta semacam ini tidak bisa dimengerti oleh logika, sebab ia tidak memiliki alasan. Allah tidak dicintai karena memberi, tapi karena Dia adalah sumber segala yang ada. Engkau mencintainya bukan karena Dia menjawab doamu, tapi karena tanpanya, bahkan dirimu sendiri tak akan mungkin ada untuk berdoa. Disinilah cinta menjadi ibadah yang paling murni, bukan lagi kewajiban, melainkan kerinduan. Seperti embun yang jatuh karena panggilan bumi, begitu pula hatimu sujud tanpa diperintah, sebab ia mengenali cahaya yang memanggilnya. Namun cinta ilahi tak selalu berwujud lembut. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kesedihan, bahkan kehancuran. Ia menghancurkan agar engkau tak menyembah selain Dia. Ia menutup pintu agar engkau tak lagi bergantung pada makhluk. Ia membuatmu menangis bukan karena membencimu, tapi agar engkau kembali ke pelukannya dengan hati yang lebih bersih. Setiap air mata yang jatuh di jalan cinta ini adalah saksi bahwa engkau sedang dimurnikan dari segala selain Dia. Maka jangan takut jika cinta Allah membuatmu menangis, karena air matamu adalah wudu bagi jiwamu. Ketika cinta ini telah bersemayam, engkau tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Segalanya menjadi indah, bukan karena berubah, tapi karena engkau mencintainya dalam segala bentuk. Senyum orang asing, luka yang menyapa, bahkan kesunyian malam, semuanya terasa mengandung pesan yang sama. Aku bersamamu. Engkau mulai memahami bahwa setiap perjumpaan adalah pertemuan dengannya. Setiap perpisahan adalah isyarat untuk kembali padanya. Cinta ilahi membuat hidupmu menjadi ibadah yang berdenyut, doa yang bernafas, dan sujud yang tidak berhenti. Dan ketika cinta itu mencapai puncaknya, engkau tidak lagi menyebut, "Aku mencintai Allah." Sebab bahkan aku telah sirna. Yang tersisa hanyalah Dia yang mencintai dirinya melalui dirimu. Itulah makam para arif, di mana cinta tidak lagi menjadi hubungan dua arah, tapi penyatuan kesadaran antara hamba dan Rabb dalam kehendak yang satu. Disitulah rahasia kalimat La ilaha illallah mencapai maknanya yang paling dalam. Tiada yang kucinta, tiada yang ada selain Engkau, ya Allah. Bab 8. Lenyap dalam kesan. Ketika cinta ilahi telah menguasai seluruh ruang hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa,
hanya bisa dihayati oleh Ruh. Semua batas antara aku dan Dia perlahan memudar, seolah dua gelombang yang bertemu dan menjadi satu samudera. Engkau tidak lagi merasa sedang mendekat kepada Allah, sebab yang mendekat dan yang didekati telah menjadi satu kesadaran yang sama. Disinilah rahasia fana tercipta, lenyapnya diri di hadapan Zat yang Maha Ada. Namun lenyap bukan berarti hilang dari kehidupan, melainkan hidup dalam kesadaran yang baru, di mana segala sesuatu dilihat bukan dari pandangan makhluk, tetapi dari pandangan Sang Khalik yang menyingkapkan dirinya melalui setiap ciptaan. Pada tahap ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian, melainkan sebagai ayat. Setiap gerak daun, setiap hembus angin, setiap tatapan manusia, semua berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa keberadaan. Engkau tak lagi membedakan yang baik dan yang buruk dengan ukuran ego, sebab engkau tahu, di balik segala rupa ada hikmah ilahi yang bekerja. Engkau tidak lagi menilai, tapi menyaksikan. Tidak lagi menuntut, tapi memahami. Kesadaranmu menjadi jernih seperti langit setelah hujan, dan di dalam kejernihan itu, engkau menemukan kehadirannya di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap nafas. Namun lenyapnya diri tidak datang dengan tiba-tiba. Ia adalah hasil dari penyerahan yang sempurna. Engkau belajar untuk tidak menggenggam apapun, tidak harapan, tidak kepastian, bahkan tidak kebanggaan atas ibadahmu. Karena engkau tahu, semua yang terjadi bukan dari dirimu, melainkan melalui dirimu. Dalam keadaan ini, sujudmu menjadi lebih dalam dari kata-kata, zikirmu menjadi lebih hening dari bisikan, dan hatimu menjadi lebih tenang dari samudera. Engkau hidup di dunia, tetapi dunia tidak lagi hidup dalammu. Engkau berjalan di bumi, namun setiap langkahmu terasa seperti menapaki hamparan cahaya. Bila engkau telah mencapai keadaan ini, tiada lagi kebingungan, tiada lagi ketakutan. Karena engkau telah melihat dengan mata yang tidak pernah tidur, mata kesadaran yang menyaksikan Allah di balik segala sesuatu. Engkau menyadari bahwa kehidupan dan kematian hanyalah dua pintu dari rumah yang sama. Tiada datang, tiada pergi, hanya perubahan bentuk dari satu keberadaan yang tak pernah berakhir. Engkau tidak lagi takut kehilangan, sebab yang lenyap hanyalah bentuk, bukan hakikat. Dalam pandangan ini, setiap detik menjadi zikir, setiap hembusan menjadi tasbih, dan setiap keheningan menjadi mi'raj yang tak pernah berhenti. Dan akhirnya engkau memahami bahwa fana bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika aku lenyap, yang tersisa hanyalah Dia. Dan disitulah engkau benar-benar hidup. Hidup tanpa keinginan, tanpa beban, tanpa jarak. Engkau menjadi cermin murni tempat nur Allah menampakkan dirinya kepada dunia. Tidak lagi untuk dikenali, tapi untuk memberi cahaya. Karena sejatinya, perjalanan spiritual bukan untuk menjadi lebih dari yang lain, tapi untuk menjadi tiada, agar yang ada hanyalah Dia semata. Inilah puncak dari segala pencarian, lenyap dalam keindahannya, abadi dalam keberadaannya, tenang dalam keesaannya. Bab 9. Kebangkitan dari keheningan. Setelah engkau lenyap dalam keesaannya, kehidupan tidak berhenti di sana. Justru dari titik lenyap itulah engkau dibangkitkan dengan kesadaran baru. Kesadaran yang tidak lagi berpusat pada diri, melainkan pada cahaya yang menghidupi segalanya. Inilah kebangkitan ruhani yang sesungguhnya, ketika engkau berjalan di bumi, namun hatimu telah bersemayam di langit makrifat. Engkau menatap dunia dengan mata yang sama, namun penglihatanmu telah berubah. Yang dahulu terlihat sebagai bentuk, kini tampak sebagai isyarat. Yang dulu tampak terpisah, kini bersatu dalam harmoni kehendak ilahi. Kebangkitan ini bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang hidup di dalamnya, dengan mata yang telah dicelupkan ke dalam cahaya keabadian. Dalam kebangkitan itu, engkau menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana Allah berbicara tanpa suara. Di dalam diam, engkau mulai mendengar sesuatu yang tak bisa didengar telinga. Irama halus yang mengalun di balik detak jantungmu, di balik napas, di balik setiap kejadian yang tampak sederhana. Itulah bahasa Allah yang sesungguhnya. Lembut, diam, namun menyentuh inti kesadaran.
Engkau akan mulai memahami bahwa segala sesuatu adalah firman-Nya yang sedang berwujud, dan seluruh hidupmu hanyalah tafsir panjang dari kalimat kun fayakun. Maka tidak ada lagi kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Segala yang datang padamu adalah panggilan untuk mengenalnya lebih dalam. Namun kebangkitan ruhani tidak membuatmu menjadi sombong atau merasa tinggi. Justru engkau menjadi lebih rendah, lebih lembut, lebih mudah menangis. Sebab engkau tahu, semua yang engkau lihat hanyalah pantulan dari cahayanya, bukan hasil dari kemampuanmu. Engkau mulai menunduk dalam setiap pujian, karena engkau tahu siapa yang sebenarnya sedang dipuji. Engkau menjadi seperti tanah diinjak, tapi menumbuhkan kehidupan, seperti air mengalir ke tempat rendah, tapi memberi kesejukan pada yang haus. Itulah tanda kebangkitan yang sejati, ketika keheningan dalam hatimu tidak membuatmu menjauh dari dunia, melainkan membuatmu hadir dengan kasih yang tak bersyarat. Dari titik itu, engkau akan mengerti bahwa tugas seorang arif bukanlah melarikan diri dari kehidupan, melainkan menghadirinya dengan kesadaran ilahi. Engkau menjadi cermin tempat orang lain bisa melihat cahaya Tuhan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui ketenangan dan kasih yang terpancar dari dirimu. Engkau tidak lagi berbicara tentang Allah dengan lisan, tetapi dengan keadaan. Orang-orang yang melihatmu merasa tentram, bukan karena siapa dirimu, tapi karena mereka merasakan kehadiran yang lebih besar di balik keberadaanmu. Itulah dakwah tertinggi, bukan mengajarkan, tapi menjadi. Dan di puncak kebangkitan itu, engkau menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Sebab yang mencari dan yang dicari ternyata satu dan sama. Allah tidak jauh, tidak pula dekat. Ia adalah inti dari setiap kesadaran yang mengucap aku. Maka engkau hanya bisa tersenyum dalam keheningan, menyadari bahwa semua pencarianmu hanyalah jalan panjang untuk kembali pada sesuatu yang tak pernah pergi. Nur Allah yang sejak awal telah bersemayam dalam dirimu. Engkau tidak lagi berusaha mengenalnya, karena kini engkau hidup di dalamnya. Bab 10. Kembali menjadi cahaya. Ketika kebangkitan ruhani telah sempurna, engkau tidak lagi menjadi pencari, melainkan saksi. Saksi atas keindahan yang tak terlukiskan, saksi atas kebenaran yang tak bisa dipisahkan dari setiap detik kehidupan. Di tahap ini, engkau hidup seperti cahaya yang menembus segala tirai bentuk, tanpa terikat oleh wujud, tanpa dibatasi oleh nama. Segalanya menjadi manifestasi dari satu sumber yang sama, Allah. Engkau tidak lagi melihat diri sebagai makhluk yang berjarak darinya, karena jarak itu sendiri hanyalah ilusi yang dibangun oleh pikiran dan waktu. Engkau kini menyadari bahwa yang disebut aku hanyalah percikan dari lautan cahayanya yang tak bertepi, dan bahwa setiap jiwa adalah cermin di mana Tuhan sedang memandang dirinya sendiri. Kembali menjadi cahaya bukan berarti engkau meninggalkan dunia, tetapi hidup di dalamnya tanpa kehilangan kesucian pandanganmu. Engkau menatap manusia bukan dari sisi bentuk, tapi dari sisi asalnya. Nur yang sama, asal yang satu. Engkau tidak lagi menghakimi siapapun, karena engkau tahu setiap jiwa sedang berjalan menuju Allah melalui jalannya masing-masing. Sebagian berjalan dengan air mata, sebagian dengan tawa, sebagian dengan luka, tapi semuanya menuju kepadanya. Maka engkau menjadi lembut, penyabar, dan penuh kasih, sebab engkau melihat Allah dalam setiap wajah, bahkan dalam mereka yang belum mengenalnya. Inilah kedewasaan ruhani sejati, ketika cintamu tak lagi terbatas oleh keyakinan, tapi oleh kesadaran bahwa tiada yang benar-benar terpisah darinya. Dan di tengah kehidupan yang terus berputar, engkau menjadi seperti pelita di malam sunyi. Tidak bersuara, tapi memberi terang. Engkau tidak lagi butuh panggung untuk berbicara, sebab kehadiranmu sendiri telah menjadi dakwah. Diammu menjadi pengajaran, tatapanmu menjadi doa, langkahmu menjadi zikir. Engkau tidak lagi mencari pengakuan, karena engkau tahu cahaya tidak pernah berusaha bersinar. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dalam kesederhanaan itulah kekuatan sejati bersemayam. Kekuatan yang tidak menguasai, tapi menghidupi. Namun, perjalanan ini tidak membuatmu merasa telah sampai. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah
tahu bahwa tiada akhir dalam mengenalnya. Setiap kali engkau merasa dekat, terbukalah lapisan makna yang lebih dalam. Setiap kali engkau merasa paham, Allah menyingkapkan dimensi baru dari dirinya yang membuatmu kembali terdiam dalam kagum. Maka hidupmu menjadi tarian sujud yang tiada henti, antara mengenal dan dilenyapkan, antara mencinta dan dicintai, antara menjadi dan tiada. Inilah dinamika keabadian. Tiada titik akhir, hanya keindahan yang terus meluas tanpa batas. Dan akhirnya, engkau memahami rahasia tertinggi dari seluruh perjalanan ini, bahwa yang mencari adalah Dia, yang dicari pun Dia, bahwa dirimu hanyalah jalan baginya untuk mengenal dirinya melalui pengalaman manusia. Maka engkau tersenyum dalam keheningan, dengan hati yang damai dan ruh yang terang. Engkau telah kembali menjadi cahaya, seperti saat engkau diciptakan, murni, bebas dan penuh cinta. Tidak ada lagi aku dan engkau, hanya satu keberadaan yang menyinari segala sesuatu. Itulah makna sejati dari Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada cahayanya kita kembali. Jika hatimu bergetar mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari cahaya yang sedang ingin dikenali kembali. Tuliskan di kolom komentar, apa yang paling membuatmu tersentuh dari perjalanan spiritualmu sendiri. Dan jangan lupa, ikuti perjalanan ini sampai akhir, karena kita akan menyingkap rahasia yang bahkan dirimu sendiri belum mengenalnya.